أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة خلاص قرأنا هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الإمام المفسر رحمه الله الإمام السعدي رحمه الله يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا ينفون عن انقياد له وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح lahum wassa'i fi masalihihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Bima bu'itsa fihim an-nabiy sallallahu bima bu'itsa fihim an-nabiyul ummi, dengan diutusnya Nabi al-ummi di tengah-tengah mereka. Allazi ma'anfusihim, yang mana Nabi tersebut dari diri mereka sendiri. Ya'rifuna halah, mengetahui keadaannya, keadaan kaumnya. Tawakkalun akhda'an, dan menguasai, mengambil ilmu darinya, sehingga mereka tidak bisa kecuali tunduk kepadanya. Wa sallallahu alaihi wasallam, maka dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin nush lahum, amat sangat di puncak ketika menasihati atau di dalam menasihati umatnya, amat sangat memperhatikan terhadap umatnya. Wassa'i fi masalihim, dan berusaha untuk memperbaiki umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum yashqu 'alaihi al-amr alladhi yashqu 'alaikum wa yu'annitu atau ya'nutukum. Nabi SAW merasa berat dengan sesuatu perkara yang kalian merasa berat dengannya. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat kepada kalian untuk mendapatkan manfaat. Yajib lakumul khair, fa yuhibbu lakumul khair. Maka dialah Nabi SAW sangat mencintai kebaikan kepada kalian. Selalu berusaha di dalam jerih payahnya untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian. Ya Rasulullah hidayatikum minal iman, bersemangat memberikan hidayah kepada kalian di dalam keimanan. Wa yakrah lakum syarr, dan Nabi SAW membenci keburukan atas kalian. Wa yas'ajuhdahu fi tanfirikum anhu, dan Nabi SAW berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan keburukan dari kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang yang beriman ra'ufur rahim, amat sangat memberikan kasih sayang kepada kalian. Ay syadidur ra'fa wa rahmah bihim arham bihim min walidayhim, lebih sayang
kepada umatnya dibandingkan kedua orang tua, kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu kan haqqu muqaddaman. Oleh karena itu sih haknya Rasulullah SAW lebih didahulukan daripada hak-hak makhluknya. Wajib 'ala al-ummah al-iman bih ta'zimu wa ta'zizu wa tawqiruh. Maka wajib bagi umat ini mengimaninya, mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Fa in amanu, kalaulah seandainya mereka beriman, fadzalika hadzuhum wa taufiquhum. Yang demikian adalah bagian dari mereka dan taufik yang Allah berikan kepada mereka. Wa in tawallau, kalaulah seandainya mereka berpaling dari keimanan, tidak mau beramal, famdu ala sabilik, maka jalanlah kamu di atas jalannya Rasul. Wala tazul fi da'watik, jangan kamu tinggalkan dakwahmu. Wa qul hasbiyallah, maka ucapkanlah cukuplah Allah sebagai penolongku. Ay Allah kafiya fi jami' ma ahammani, dia Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan aku pada seluruh kebutuhanku. La ilaha illa huwa, ay la ma'budu bihaqqin siwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. I'tamadtu wa wathaqtu bih, aku bersandar di dalam mengambil manfaat dan menjauhi madarat. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah rabbul arsyil azim alladzi huwa a'zamul makhluqat, yang mana arsy adalah makhluk yang paling besar. Wa idza kana rabbul arsyil azim, maka apabila dialah Allah rabbul arsyil azim alladzi wasi'al makhluqat, yang seluruh makhluk mencukupi padanya. Inna rabban limaduna min babin aula wa ahra. Nah, maka yang lainnya dari kalangan makhluk lebih bisa lagi tercukupi, artinya dikumpulkan dalam satu tempat, ya, amat sangat mencukupinya. Nah, inna rabban limadunahu min babi aula wa ahra. Wa idza kana rabbul arsyil azim alladhi wasi'a al-makhluqat, apabila Allah Subhanahu wa taala rabbul arsyil azim, Rabbnya arsy yang maha besar, yang mencukupi seluruh makhluk, maka yang selain Allah tidak akan bisa mencukupinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala lam yusibhu syai'un min waladatil jahiliyah. Rasulullah SAW tidak pernah memiliki keturunan dari anak garis jahiliyah. Mahfum enggak? Artinya pernikahan ke atasnya dari orang tuanya
itu pernikahan yang sah. Kadang ada manusia, lebih-lebih ketika anak zina. Tidak usah anak ketika jahiliyah, zaman sekarang pernikahan di luar pernikahan yang resmi, ya, waliyadzubillah, naudzubillah, terlahirlah anak apa? Anak zina. Lebih-lebih di jahiliyah ya, yang tidak jelas dalam artian campur, ya, anak ini anak siapa dan lain sebagainya. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tidak ada dari garis keturunan Rasulullah SAW tercampuri dengan pernikahan jahiliyah atau anak hasil jahiliyah. Ya. Paham gak? Abdurrahman paham? Aja zaman sekarang saja, naudzubillah. Seorang nih, dengan kalimat sekarang apa? Selingkuh dan lain sebagainya, terlahirlah ya anak dari perselingkuhan. Ini zaman sekarang. Lebih-lebih zaman jahiliyah. Nah, tetapi Nabi SAW, keturunan Nabi SAW tidak ada yang keluarnya dari situ apa? Dari pernikahan atau perkawinan atau percampuran secara jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, menukilkan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Abu Ahmad Yusuf bin Harun bin Ziyad wa haddatsana Abi Umar haddatsana Muhammad bin Ja'far bin Muhammad qala asyhada Ali taib alayya abi lihaddatsani an abi an jaddi an Ali qala Rasulullah SAW kharajtu min nikahin, aku lahir dari nikah yang resmi, nikah yang lurus. Dahulu ya nikah jahiliyah, namanya jahiliyah ma'ruf, percampuran, pernikahan yang tidak jelas. Aku lahir dari pernikahan yang resmi, yang benar. Walam akhruj min sifah, aku tidak terlahir dari kebodohan, dalam artian lahirnya campur yang enggak jelas, ayah ibunya ke atas. Waladun Adam ila an waladani abi wa ummi, dari Adam sampai terlahirnya, sampai kepada kedua orang tuaku, ayahku dan ibuku. Lam yamassani min sifahil jahiliyah syai'un, aku tidak pernah terlahirkan dari keturunan kelahiran pernikahan jahiliyah sedikit pun. Ini penting, artinya nasab keturunan Nabi SAW lurus, tidak ada satupun ke atas sampai Adam. Ya, karena di sini disebutkan sampai Adam alaihissalam. Ya, hadis ini disebutkan dalam Al-Irwaul Ghalil. Oleh Syekh Albani rahimahullah.
Azizun 'alaihi ma 'anittum ay ya'uzzu 'alaihi syai' alladhi ya'natu wa yashukku 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat tentang sesuatu yang tertimpa kepada umatnya, sesuatu yang memberatkan kepada umatnya akan merasa berat. Sehingga kata Rasulullah SAW, bu'itsu bil hanifiyyatis samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanifiyah, kelemah lembutan. Samhah, memaafkan, kemudahan. Artinya agama syariat ini mudah, lembut, tidak keras, tidak kaku, tidak kasar, sempurna. Ini bantahan terhadap mereka-mereka yang membikin agama ini keras dan kaku. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya, inna hadzal din yusrun, agama ini mudah, gampang, mudah, sempurna, mudah. Wala yushadad din illa ghalabah, tidak ada yang membuat keras di dalam agama ini kecuali dia sendiri yang hancur. Ya, dia membuat keras, kaku di dalam beragama, maka dia sendiri yang akan mental, dia sendiri akan hancur, dia sendiri akan binasa. Karena agama ini mudah. Allah bikin mudah agama syariat Islam ini. Tetapi bukan bermudah-mudahan. Mudah. Bagi yang tidak bisa sholat berdiri, maka apa? Dia sholat dalam keadaan duduk. Nggak bisa duduk, dia sholat dalam keadaan apa? Tidur. Kalau nggak bisa dalam keadaan berbaring. Kalau orang yang hilang akalnya dicabut syariat padanya. Rufi'al qalam an salas, anak-anak yang belum balik juga belum dibebankan syariat, mudah. Ini agama Islam itu mudah. Mudah dan sempurna. Zakat, kalau yang belum sampai nisabnya ya enggak diberikan kewajiban zakat. Hatta masalah zakatul fitr, dia enggak mampu, dia fakir, dia miskin, enggak bisa mencukupi keluarganya. Tidak diwajibkan baginya zakat karena fuqara wal masakin. Mudah. Allah berikan kemudahan agama ini kepada umatnya. Haji, umrah, kalau nggak punya duit ya nggak wajib. Buat apa? Nggak punya, memaksakan dirinya sendiri. رب العرش العظيم مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات. Di sini Al-Imam Katsir rahimahullah mengatakan dialah Allah Malik, rajanya segala sesuatu. Karena dialah Allah Rabbul Arsyil Azim, Rabbnya Arsh yang sangat besar. Yang mana Arsh adalah saqful makhluqat. Arsh adalah atapnya seluruh makhluk. Wa jamal khalaq min as-samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma tahta al-'arsy maqhurun bi qudratillah. Sedangkan seluruh makhluk langit dan bumi beserta isinya dan antara keduanya
tahtal arsy, di bawah arsy. Ya, seluruhnya tunduk biqudratillah. Dan ilmunya Allah mencakupi segala sesuatu. Wa qadruhu nafidun fi kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Dan takdirnya Allah berjalan atas segala sesuatunya. Wa huwa, dan dialah Allah ala kulli syai' wakil, maha mampu atas segala sesuatunya yang diwakilkan kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil azim. Faqul hasbi Allah. Faqul hasbi Allah disebutkan man qala idza asbaha wa idza amsa, barang siapa yang membaca doa di pagi hari dan di sore hari dengan membaca hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Illa kafahu Allah ma ahamma, melainkan Allah mencukupi kebutuhan dia. Barang siapa yang membaca doa di pagi hari dan di sore hari, hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Di dalam riwayat Abu Darda, ini riwayat Abu Darda tadi. Riwayat Abu Darda dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Sunni di dalam amalan hari dan siang dan malam. Di dalam riwayat yang lainnya, sami'tu Abu Darda yaqul ma min 'abdin yaqul, tidaklah seorang hamba berdoa hasbi Allah. Hasbi Allah la ilaha illa huwa. Ini dari apa? Dari fa in tawallaw faqul hasbi Allah. Ya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia ucapkan 7 kali. Ini penting, pengucapannya 7 kali, jangan sekali. Ya, 1 kali tidak cukup, 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali dia ucapkan. Shadiqan biha, dia jujur dengannya. Shadiqan biha au kaliban, atau dalam keadaan dusta. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan seluruh gundah gulana. Artinya Allah obati kesedihan, gundah gulana, kegalauan. Itu yang kedua, ham. Yang pertama apa? Illa kafahullah ma ahamma, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencukupi apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan. Itu doanya dikeluarkan dari riwayat Abu Darda, dari riwayat Abu Daud, Sunan Abi Daud. Apa doanya, Khabir? Diulangi. Jamil. Berapa kali? 7. Jangan lupa, bacanya 7 kali. Ini bagus ini doanya. Ada di Hisnul Muslim enggak?
Dicek itu ada nggak di Hisnul Muslim. Penting. Baca apa Marfa? Nah, Rehan. Nah, Taubah sudah selesai, Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal Al-Anfal, Masya Allah. Baca apa? Rehan, Hasbi Allah. Ditulis. Ini penting doa ini. Bacanya 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam menyebutkan biografi Abdul Razak bin Umar dari riwayat Abu Zur'ah Dimashqi. Hasbunallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bacanya 7 kali. Penting itu. Masya Allah. Allah berikan kecukupan. Ya. Apa yang kita inginkan. Mau di pagi hari atau di sore hari. Naam. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.